cara milih imam tuh, cuman kagak enak bahasnya. Soalnya udah mau deket pemilu gitu. Takutnya diarah-arahin ke pasangan yang mana begitu. Makanya cari bab lain dah berjamaah, yaitu syarat sah jadi makmum. Gitu. Jadi kita nih jadi makmum, bener gak sholat kita sah apa enggak begitu? Karena sholat sendiri sama jadi makmum syaratnya beda tuh. Makanya kita bahas, ini bukan bukan ngomongin imamnya, tapi ngomongin kita yang jadi makmumnya. Ada syaratnya. Ini saya ngambilnya dari kitab namanya Kitab Safinatun Najah. Ini kitab orang kampung ini. Syekh Salim bin Sumair pengarangnya, orang Yaman, wafatnya di Tanah Abang, Jakarta, ada makamnya di situ. Syekh Salim, salah satu ulama yang membuat syarah penjelasan atas kitab Safinatun Najah. Itu yang masyhur itu salah satunya Syekh Nawawi Banten. Nama kitabnya Kasyifatus Saja begitu. Jadi beliau mengatakan di dalam kitabnya syurutul qudwati, syarat jadi makmum nih ada 11 gitu. Ini saya kurang yakin nih 11 bisa diapalin apa kagak nih gitu. Soalnya ngapalin 3 aja susah rasanya nih. Ada 11 ini. Yang pertama, alla ya'lam butlana salati imamihi bihadatsin au ghairihi. Yang pertama, syarat jadi makmum tuh harus tidak punya keyakinan bahwa imamnya tuh batal. Artinya kalau terdetik dalam pikirannya kayaknya imam batal nih begitu. Nih contoh. Ada orang yang kebetulan sama imam rumahnya dekat. Kemudian datang azan, keluar nih bareng. Dia. Ketika dia keluar rumah, tetangganya kan si ustadz nih, si imam. Dia lihat ustadz lagi keluar rumah gandengan sama bininya. Begitu. Rupanya pas mau pergi dari rumah, si ustadz pamit sama bini make cipika-cipiki. Ayah mau sholat dulu ya, begitu. Dia cium tangan, pipi kanan, pipi kiri, jidat begitu. Ini dia ngelihat, Ustaz kayak mau pergi jihad aja, begitu. Kayak mau ke Palestina kan. Tibang sholat cuman 200 meter doang, jalan lah. Ini orang ini taunya bahwa bersentuhan dengan lawan jenis itu batalin wudu, termasuk istri. Istri itu kan bukan mahram kita, kan ya? Istri mahram apa bukan? Bukan. Ya kalau istri mahram kagak boleh kita kawinin. Itu buktinya kita kawinin berarti dia bukan mahram. Kalau bersentuhan sama bukan mahram, ya batal. Begitu. Ini dia yakin nih, ngelihat ini. Maka ketika dia punya keyakinan imamnya batal sebab wudunya tidak sah, orang kayak gini kagak boleh jadi makmum. Karena dia sudah punya keyakinan imamnya batal. Itu syarat yang pertama begitu. Tapi kalau dia punya pandangan, oh ustadz itu makan dia orang Hambali gitu. Kalau orang Hambali mah nyentuh istri kagak batal, asal tidak ada syahwatnya gitu. Berarti ya udah nggak ada masalah. Karena dia tidak meyakini batal wudunya imam, sebab imam tuh punya pandangan yang mengikuti pandangan berbeda dari pandangan yang dia pakai. Dia bilang nggak ada masalah lah begitu. Tapi kalau dia bilang nih masalah nih, ini ustadz kayak gini kagak bener nih begitu. Masa cipika-cipiki dia kagak wudu lagi begitu. Kalau udah punya keyakinan begitu nggak boleh jadi makmum. Kalau dipaksain ya kesianan dia itu, jadi kagak sah sholatnya. Malaikat juga rada kesel gitu, menuhin buku aja gitu, padahal udah tahu kagak sah gitu. Jadi yang pertama, kalau kita tahu imamnya batal, jangan jadi makmum. Jangan jadi makmum.
Tahu kita imam ini, misalnya imam tadi takbirnya kagak ada suaranya, padahal takbir tuh rukun sholat, kudu ngomong itu takbir. Kan rukun sholat yang bacaan tuh yang kudu ngomong kan ada 5. Takbiratul ihram, surat al-fatihah, kemudian tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir, sama salam pertama. Ini 5 kudu ngomong nih, suaranya kudu kedengeran. Dia yakin imam takbir kagak ada suaranya, tiba ngangkat tangan doang begitu. Kalau udah tahu begitu, jangan jadi makmum. Syarat jadi makmum udah kagak dapet itu dia, sebab dia tahu imamnya batal begitu. Itu syarat yang pertama. Makanya tadi kita sebut ini bukan syarat imam, ini syarat makmum. Syarat jadi makmum, dia tidak boleh meyakini imamnya batal. Entah batal karena berhadas tadi itu megang perempuan, atau batal sebab ada syarat sah sholat yang tidak terpenuhi, atau ada rukun yang tidak dijalankan. Begitu, itu yang pertama. Maka pastikan ketika kita jadi makmum, imamnya itu tidak terlihat oleh mata kita, dia melakukan pembatal sholat begitu. Tapi kalau kelihatan gimana Ustaz? Ya udah nggak usah jadi makmumnya, tunggu aja beres. Tunggu beres dia sholat sendiri. Habis sholat baru dia nanya, Ustaz, tadi sebelum sholat saya ngelihat antum tuh gini. Itu bukannya batal Ustaz tuduhnya. Nah, kalau udah dapat penjelasan kan jadi enak gitu. Jadi itu yang pertama, dia tidak boleh meyakini. Kalau dia sudah yakin imamnya batal, nggak boleh dia jadi makmum begitu. Artinya kalau orang lain tidak melihat itu ya nggak ada masalah buat orang lain. Ini buat dianya aja nih. Itu yang pertama, tidak boleh meyakini batalnya sholat imam. Wasani, dan yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya wajib qada. Ini rada ribet nih. Jadi bahasa sederhananya, orang yang wudu jangan jadi makmum buat orang yang tayamum. Kita nih udah wudu dari tadi asar kita sholat pakai wudu, hadas kita hilang gara-gara wudu, hadas kecil. Datang waktu maghrib kita kagak wudu lagi, sebab wudu kita masih ada dari asar. Pas lagi datang azan maghrib, ini ustadz imam airnya mati gitu, air kering gitu. Kan lagi musim di sini kering apa enggak nih? Alhamdulillah gitu. Akhirnya gara-gara airnya kering begitu, waktu sholat udah mau habis, ustadz tayamum. Kalau orang tayamum, dalam pandangan ulama, orang tayamum itu sholatnya wajib diqodho. Kalau nanti ketemu air pas waktu sholatnya masih ada. Contohnya jangan maghrib dah, kalau maghrib waktunya sempit. Contohnya zuhur, kita dari duha udah punya wudu, zikir, baca Quran, datang waktu zuhur begitu. Waktu zuhur wudu kita masih ada. Imam ini airnya kering, akhirnya dia tayamum. Nah maka ketika sholat zuhur, yang tayamum kagak boleh dijadiin imam untuk yang wudunya sempurna. Kenapa nggak boleh? Karena yang tayamum wajib ngulang sholat ketika ketemu air dan waktu sholat masih ada. Kan begitu ketentuan umum tayamum. Orang kalau sholatnya pakai tayamum nih, jam 12 dia tayamum, sholat zuhur, jam 2 ketemu air, masih waktu zuhur apa enggak? Masih, maka sholat yang tadi pakai tayamum diulang, pakai wudu yang benar. Kecuali kalau waktu sholat beres, jam 12 dia tayamum, sampai jam 2, jam 3 masuk waktu asar, habis tuh waktu sholat zuhur baru ketemu air, nah, itu nggak ada masalah. Waktu sholatnya udah beres. Jadi asar dia boleh wudu
tanpa harus sholat zuhur lagi, sebab waktu zuhur udah habis begitu. Jadi orang yang sholatnya wajib qadha itu jangan jadi imam bagi yang sholatnya nggak wajib qadha. Orang yang wudu sempurna nggak kudu qadha. Maka kalau dia semuanya tayamum boleh jadi imam. Jadi imamnya tayamum, makmumnya tayamum juga boleh, nggak ada masalah begitu. Tapi kalau di antara orang ini ada satu yang wudu benar, wudu sempurna, dia yang jadi imam supaya makmumnya sah. Sebab sholat dengan tayamum itu sholatnya tibang apa bahasanya tuh, apa sih namanya tuh, cadangan begitu, cadangan gitu. Entar suatu waktu air ketemu, cadangan kudu turun gitu. Jadi sholatnya ini belum benar-benar menggugurkan kewajiban sampai waktu sholatnya selesai. Ketika waktu sholatnya masih ada, ketemu air, wajib dia ulang begitu. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman, kagak boleh imamnya itu seorang makmum. Jadi maksudnya dia masih jadi makmum, kita asal tepok aja begitu. Padahal dia jadi makmum begitu. Akhirnya jadi kayak MLM tuh. Dia jadi makmum sama makmum. Jadi kalau dia tahu dia masih jadi makmum, jangan jadiin imam. Tapi kalau assalamualaikum dia berdiri, beres sudah sholat jamaahnya, boleh dia ngikut begitu. Ini jemaah nih masih sholat di rakaat terakhir misalnya begitu. Kalau kita pengen sholat berjamaah, ikut jemaah yang ada, tapi jangan jadikan makmum yang masih sholat berjamaah itu jadi imam. Ini biasanya terjadi ketika ada makmum dan imam yang berdirinya sejajar. Misalnya di musola, terminal, bandara, stasiun, ada orang sholat berdua nih kiri kanan. Orang yang datang kagak tahu kalau dia berjamaah. Akhirnya dia ngikut aja di samping kanannya gitu. Dia ngikut orang yang di sampingnya itu, padahal yang ini jadi makmum begitu. Makanya ulama kita menganjurkan kalau kita sholat berjamaah berdua, bener emang berdirinya di samping, tapi mundur dikit seukuran 1 jengkal. Mundur dikit seukuran 1 jengkal, biar ngasih tahu orang yang datang kalau kita ini lagi jamaah begitu. Aslinya kalau cuman berdua, imam makmum berdua ini sendiri-sendiri, satu imam satu makmum, aslinya emang sejajar tuh kiri kanan. Imam di kiri, makmum di kanan. Aslinya begitu. Tapi kalau berada di tempat umum yang mungkin akan datang jemaah lagi, itu dianjurkan makmum kiranya mundur 1 jengkal. Begitu. Nanti kalau ada yang datang lagi, Ustaz, makmum yang ketiga, dia berdirinya di mana? Berdirinya di sebelah kiri imam. Jadi imam tuh punya sayap kanan kiri tuh gitu. Kalau kagak muat, maka di posisi yang sekiranya muat, yang penting jangan lebih maju daripada imam. Kalau diajak mundur, Ustaz, makmum yang pertama tuh kita datang nih, makmum yang pertama kita colek buat mundur, boleh apa enggak? Boleh. Asal yang dicolek ngerti disuruh mundur. Iya, takutnya dia colek dah. Gua dipikir gua jadi makmum, kenapa gua dicolek begitu. Padahal nyolek supaya ngajak mundur kan begitu. Boleh emang begitu, cuman takutnya kalau dicolek dia gak ngerti. Karena ilmu begini nih jarang dipelajarin ini. Taunya kalau nyolek jadi makmum aja begitu. Padahal enggak seperti itu. Itu syarat yang keberapa tuh? Syarat yang ketiga. Yang keempat, walau ummiyan, tidak boleh bermakmum kepada ummi. Ummi itu orang yang kagak bisa baca rukun sholat. Di dalam rukun sholat ada bacaan yang tadi tuh 5 nih. Takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat, sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir, salam. Maka pastikan imam nih buat rukun sholat yang 5 nih, rukun bacaan dia bisa semua. Takbirnya bener, fatihahnya bener, walaupun kagak fasih. Ini fasih sama bener beda urusan nih. Ada orang bacanya bener cuman kagak fasih. Ada orang yang merdu banget, mentajudnya kacau juga ada.
Jadi yang penting bacanya benar. Nah, di dalam Al-Fatihah itu, di dalam bacaan Al-Quran, ada yang disebut dengan istilah al-lahnul jali, kesalahan besar. Ada yang disebut lahnul khafi, kesalahan kecil. Yang kagak boleh dalam Al-Fatihah itu kesalahan besar. Kesalahan besar itu merubah, nambahin, ngurangin. Merubah Bismillahirrahmanirrahim. Haknya diganti jadi kaf tuh kesalahan besar. Dan kesalahan besar tuh biasanya diketahui sama orang yang dia juga kagak ngerti. Artinya orang kagak ngerti Al-Quran juga tahu kalau itu salah. Itu namanya kesalahan besar, lahnul jali. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi haknya diganti pakai kaf atau dikurangi begitu. Dikurangi artinya apa namanya, bahasa apa namanya, ada huruf yang berkurang. Iyanya kan matobi itu 2 harokat, jadi iyanya dibaca pendek. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in gitu tuh, itu ngurangin. Atau nambahin iyyaka na'budu, du-nya yang mestinya 1 harokat ditambahin. Itu namanya kesalahan besar. Tapi sepanjang saya keliling kemana-mana, saya kagak pernah nemu ada orang Islam baca Fatihahnya salah, kagak nemu. Baca Fatihahnya kurang cakep banyak gitu. Cuman yang salah saya jarang nemu. Pada pinter kalau orang kita Fatihah mah. Ya tibang kurang-kurang fasih dikit mah bukan kesalahan. Kurang fasih begitu, karena kurang fasih itu tidak masuk dalam kesalahan besar. Jadi kesalahan besar itu merubah, mengurangi, menambah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Benernya an'amta, diganti sama an'amtu alaihum. Gitu. Udahnya alaihum, makmumnya nambahin alaihum gambreng. Gitu. Salah itu. Jadi alaihim dirubah jadi alaihum. Itu merubah tuh. Itu kesalahan besar. Tapi kalau tibang kurang-kurang fasih dikit mah wajar. Dotnya kurang musaqqal misalnya, roknya kurang tipis misalnya. Kalau yang namanya begitu mah tidak ada masalah. Tapi kalau yang apa namanya kesalahan besar, seperti apa namanya huruf qafnya diganti huruf ghin gitu. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Ini memang ada banyak perdebatan soal qaf dengan diganti dengan ghain. Karena ada sebagian ulama bahasa menilai bahwa beberapa daerah di jazirah itu huruf qaf itu memang aslinya ghain. Dari sejak awal di apa namanya orang memakai bahasa, itu qaf itu memang dibacanya ghain. Ini bagi sebagian jazirah gitu. Maka bagi orang-orang di daerah tertentu dengan mengucapkan ghain itu tidak ada masalah. Karena memang orang tersebut sejak lahir bahasanya begitu. Gitu. Tapi kalau orang kita nih punya darah Yaman kagak, punya darah Arab kagak begitu. Bacanya sosok ngikutin habaib, suratul mustaqim, batal tuh salatnya. Mantap, sebab kita nggak punya riwayat qaf di pajagoin itu, kagak ada riwayat di kita. Gitu. Orang kita dari dulu diajarin qaf itu qaf gitu. Nggak, tapi kalau beberapa orang di jazirah, beberapa daerah itu memang punya riwayat begitu. Jadi huruf qaf yang terlihat tapi dibacanya itu ghain. Dan itu dimaklumi oleh sebagian ulama. Makanya dimakluminya buat dia aja. Kalau orang kita yang kagak pernah punya riwayat bahasa Arab, sok-sokan begitu berubah kan gitu. Ada tuh Ustaz kalau tahlil bacanya begitu. Kalau tahlil nggak apa-apa dah gitu. Kalau tahlil mah kan bukan sholat gitu. Mungkin dia ngikutin gurunya, dia cinta sama gurunya, baca Fatihahnya gitu. Tapi kalau sholat nggak boleh begitu. Kalau sholat hurufnya harus benar. Nah, kita kalau tahu imamnya ummi nggak bisa baca Al-Fatihah benar, maka kita yang baca Fatihahnya benar, sholatnya kagak sah. Ini satu kampung yang bisa baca Fatihah satu orang, dia yang jadi imam.
Tapi kalau satu kampung kagak ada yang bisa, semuanya sama bacanya begitu, salah semua begitu, sholat jemaahnya sah gitu. Tapi kalau ada satu aja, itu yang disebut oleh ulama gimana tidak sah sholatnya qori di belakang ummi, tidak sah sholat orang yang bisa baca di belakang orang yang kagak bisa baca. Bisa baca itu maksudnya baca bener, walaupun kurang fasih, walaupun kurang enak didengar, walaupun kagak ada iramanya begitu. Itu syarat yang keberapa tuh? 4. Yang kelima syaratnya adalah wa alla yataqaddam alaihi fil mauqif. Makmum berdirinya tidak boleh lebih maju daripada imam. Ukuran maju mundur itu mata kaki. Jadi kalau mata kakinya lebih maju daripada mata kaki imam, ini makmum kagak sah. Imamnya sholatnya sah, sah imamnya sholat. Ini makmum yang berdirinya maju kagak sah. Ukurannya mata kaki. Kan kalau ukuran kaki kan panjang tuh. Ukuran kaki panjang. Biar kakinya lebih panjang, tapi kalau mata kakinya lebih mundur nggak ada masalah. Emang kakinya panjang itu dia tuh. Ukuran patutnya 55. Panjang banget itu. Yang penting mata kakinya rada mundur. Makanya dulu ada wacana sholat jamaah virtual itu. Waktu Covid itu, waktu corona ada wacana sholat virtual. Jadi imamnya di masjid biarin dipakein video, kita yang di rumah-rumah nih make layar, kita jadi makmum. Nah, ini apa namanya? Kagak bener ini gitu. Itu karena posisi imam kita nggak tahu apakah lebih maju apa lebih mundur. Terlebih lagi dia juga tertahan pada syarat yang yang keberapa nih jadinya nih? Yang keenam, yaitu syarat yang keenam, ya'lam intiqalat imamihi. Dia tahu perpindahan gerakan imam. Makmum harus tahu perpindahan gerakan imam. Taunya bagaimana Ustaz? Pertama dia bisa ngelihat. Kalau dia nggak bisa ngelihat, yang kedua dia bisa dengar. Ngelihat. Yang ketiga ngelihat kagak bisa, dengar kagak kedengeran. Yang ketiga ngelihat soft terdepannya. Kalau soft yang terdepan juga nggak kelihatan, dia di depan tembok misalnya, rada misah jauh ini. Maka yang keempat, dengar suara mubaligh. Ini 4 cara ngikutin imam. Kalau 4 ini kagak ada nih, jangan jadi jamaah, jangan jadi makmum, bikin sholat jamaah sendiri. Pertama ngelihat imam. Kalau kagak ngelihat, yang kedua dengar suara imam. Kalau kita dengar alhamdulillah nih, biar jauh karena ada mic-nya. Kalaupun kagak dengar suara imam, yang ketiga kita ngelihat sop depan kita. Jadi sop depan itu jadi perwakilan imam bagi kita. Jadi imamnya ruku, sopnya pada ruku, kita yang belakang taunya belakangan, nggak apa-apa. Kan emang itu wasilah ke imam tuh cuman sop depan. Maka biarpun mungkin imamnya udah i'tidal, kita baru ruku, nggak ada masalah. Sebab ilmu kita kepada imam cuman dari sop depan kita. Kalau sop depan juga nggak kelihatan, maka yang keempat yaitu suara mubaligh. Mubaligh itu apa Ustaz? Mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam. Kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan biasanya ada imamnya sami'allahu liman hamidah, mubalighnya ngomong Rabbana laka. Itu namanya mubaligh. Nah, mubaligh itu sejarahnya dulu Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali jadi mubaligh. Waktu Nabi Muhammad SAW sakit, ngimamin dalam keadaan sakit, suaranya Nabi Muhammad kurang kencang. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengulang ucapan Nabi sebagai perpindahan rukun agar makmum terdengar. Maka itu mubaligh. Nah, karena fungsi mubaligh itu untuk memperdengarkan bagi makmum yang kagak kedengeran, maka mubaligh posisinya tidak harus di belakang imam. Dia boleh aja ada di sop ke-20 misalnya. Mic-nya mati. Suara imam nyampenya cuman sop ke-10. Maka di sop ke-10 ini ada orang yang berinisiasi untuk jadi mubaligh.
Ada pengangkatan apa enggak? Enggak ada pengangkatan gitu. Takutnya kalau ada pengangkatan nanti ada pembubaran. Kan ya diangkat jadi panitia, ntar dibubarin gitu. Ini siapa aja punya inisiatif. Nih kayaknya di belakang kagak kedengeran nih. Udah aneh dah jadi mubalik. Allahu Akbar. Rabbana lakal hamd gitu. Jadi siapa aja boleh jadi mubalik. Makanya yang paling bagus tuh kalau lagi sholat, misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, orang yang ramai, ini panitia memperhatikan kira-kira di sini kedengeran apa enggak nih. Kalau di sini kagak kedengeran, pasang aja satu orang panitia sholat di sini supaya jadi mubalik, begitu. Nah harus tahu tuh. Maka kalau 4 ini kagak ada, udah nggak usah sholat. Maksudnya jangan jadi makmum, sholat sendiri aja. Ngelihat gak imam? Kagak. Dengar gak suara imam? Kagak. Sop depan kelihatan? Kagak juga, begitu. Terus suara mubalik ada? Kagak ada. Ya terus ente mau jadi makmum dari mana? Kan kagak ada. Maka itu kalau dipaksain dia sholat, cuman kayaknya ruku nih, ruku gitu. Kayaknya tidak gitu. Kagak sah itu sholatnya. Gitu. Jadi syaratnya harus tahu pergerakan imam, taunya 4, suaranya, ngeliat suaranya, sop terdepannya sama suara mubalik. 4 ini kagak ada, jangan jadi makmum. Kemudian yang ke-7, huwa ayyajtami'a fi masjid, berkumpul dalam satu masjid gitu. Berarti kalau yang satu imamnya di masjid, makmumnya di luar, boleh apa enggak Ustaz? Boleh. Yang penting jaraknya tidak boleh lebih dari 300 hasta. Kalau orang itu di dalam masjid yang sama, imamnya di sini, dia sholat di pojok situ tuh, sholatnya sah, nggak ada masalah, karena masih di masjid yang sama. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Abu Bakroh. Abu Bakroh sholatnya ketinggalan, ini shopnya kosong nih. Pas masuk masjid dia langsung sholat di situ, langsung takbiratul ihram depan masjid, padahal dia ke masjid ke shop itu masih panjang. Nah ketika sudah takbir kemudian dia mulai perlahan maju dikit-dikit gitu. Nabi Muhammad selesai sholat dibilangin, Nabi itu Abu Bakroh tuh sholatnya bercanda kata begitu. Masa sholat dia maju kata gitu. Kemudian dijelasin sama Abu Bakroh, kata Nabi Muhammad, jangan begitu lagi. Atau kata yang riwayat yang lain, kalau mau ngedeketin shop jangan lari, karena sebagian riwayat menyebut Abu Bakroh itu lari. Tapi dari semua riwayat Nabi Muhammad kepada Abu Bakroh, kagak ada riwayat yang batalin sholatnya Abu Bakroh. Maka kata ulama, kalau dia satu bangunan sama imam masjid, satu masjid, maka berada dimanapun dia sholat sah berjamaahnya. Kayak kita sholat di Istiqlal, pernah gak pakai Istiqlal? Pernah kan? Orang tuh ke Istiqlal nih yang saya lihat, itu bukan pada mau sholat, tapi pada mau jalan-jalan. Bener nggak kagak? Makanya orang ke Istiqlal tuh pada bawa bocah, emaknya yang pincang juga dibawa sama dia. Kan namanya jalan-jalan. Gitu. Makanya dia bawa bocah kan ya. Kalau ke masjid kayak gini kan kagak ada yang bawa orok gitu. Tapi ke Istiqlal pada bawa orok. Oroknya tidur nih di ujung sini, di tiang sini. Ono jemaah di sono. Kira-kira kalau dia sholat di ujung sini sah apa kagak? Sah. Karena masih satu bangunan. Jaraknya jauh Ustaz. Biarpun jaraknya jauh, kalau masih satu bangunan masjid sholatnya sah. Beda cerita kalau orang di luar masjid. Shopnya di dalam masjid, sampai pintu masjid nih membludak jamaahnya. Lalu boleh gak Ustaz nyambung jamaah? Boleh. Yang penting antara shop terakhir sampai permulaan shop yang misah itu di luar masjid tidak boleh lebih dari 300 hasta. Itu madhabnya Syafi'i begitu, 300 hasta. 300 hasta itu satu hasta kan kira-kira 45 cm. 45 cm kali 300 itu 1500 sekian sentimeter. Jadi 150 meteran. Artinya ada shop terakhir di pintu masjid nih. Kita nih di belakangnya nih kalau lebih dari 150 meter mending bikin jemaah lagi. Begitu. Ini kalau di luar masjid.
Tapi kalau di dalam masjid kita sholat di lantai 2-nya, itu jamaah ada di bawah, sah sholat kita, nggak ada masalah. Saya bukan ngajarin kagak usah ngerapetin sop, bukan. Saya mau bilangin sholatnya sah, cuman kagak bagus. Yang bagus tuh ikut ke dalam sop rapet begitu. Cuman kalau dia misah jauh, nggak ada masalah. Sholatnya tetap sah, cuman dia tidak dapat fadilah rapat soft dan rapatnya barisan tuh nggak dapat. Kan ada pahalanya tuh, ngerapetin barisan ada pahalanya begitu. Itu syarat yang ke 7, berada dalam satu ruangan masjid. Yang ke-8 itu dah. Yang ke-8 ayyanwiyal qudwah. Yang ke-8 makmum harus niat jadi makmum. Ketika takbiratul ihram tuh niat saya niat salat fardu zuhur makmuman. Kan niat salat yang wajib tuh disebutin 3. Salat fardu disebutin jenis salatnya nih, salatnya disebut, hukumnya sebut, fardunya sebut, sama jenis salatnya nih, zuhur, maghrib, asar apa isya. Kalau dia berjamaah ada satu lagi nambah nih jadi 4, makmum. Saya sholat fardu zuhur makmum, dah begitu sah. Ribet kalau nggak susah ngapalin usolli fardu, kelamaan begitu. Ya kalau hafal begitu bagus. Tapi kalau nggak hafal susah begitu ya. Saya sholat fardu zuhur makmum, dah beres. Gitu. Kalau sholat sendiri emang nggak usah disebut makmum. Tapi kalau imam disebutin apa enggak? Kalau imam bagusnya disebutin. Tapi kalau enggak ada masalah. Karena imam kan kagak ngikutin siapa-siapa. Maka tidak disyaratkan dia menyebut. Tapi kalau di sholat Jumat wajib dia nyebut. Kalau Jumatan, saya niat sholat fardu Jumat imam. Begitu. Sebab berjamaah dalam Jumatan itu hukumnya syarat. Harus. Kalau 5 waktu kan enggak harus berjamaah. Maka imam tidak harus menyebutkan. Gitu. Jadi harus nyebutin ketika jadi makmum. Takbiratul ihram, usolli fardu. Kalau mau nyebut usolli fardu juga nggak apa, usolli fardu zuhri makmuman. Indonesia juga nggak apa-apa. Saya sholat fardu zuhur makmum. Saya sholat fardu isya makmum. Begitu. Yang ke-9 ayat yatawafaq nazma sholatihima. Gerakan zohirnya harus akur. Gerakan zohir nih. Gerakan zohir itu gerakan yang kalau dia beda kelihatannya kacau. Contohnya imamnya sujud sahwi. Kita masuk di rakaat ketiga. Misalnya nih, kita masuk di rakaat ketiga, imam di rakaat kedua lupa baca tahiyat. Maka karena dia lupa baca tahiyat di akhir sholat kan sujud sahwi tuh. Kan kita kagak ngelewatin lupanya imam, kita kagak ngerasain. Tapi karena kita jadi makmum dan sujud ini gerakan zohir, kalau kita beda kelihatan kacau gerakannya, maka kita wajib ngikut. Gitu. Walaupun kita nggak ngerasain lupanya di mana imam, tapi ini sujud ini gerakan zohir. Jadi harus akur gerakan zohir. Sedangkan gerakan yang tidak zohir, gerakan tidak zohir itu gerakan kecil, kayak bersedekap. Imamnya bersedekap di atas pusar. Kitanya di atas dada, nggak ada masalah. Ngangkat tangannya imam ngangkat sampai kuping, kita sampai dada, nggak ada masalah. Karena bukan gerakan zahir. Yang gerakan yang kalau beda, kita tetap akur, kan sama-sama berdiri, gitu. Sama-sama ruku. Yang berselisih itu kalau imamnya sujud, dia duduk, nah itu salah tuh. Imamnya ruku, dia sujud, nah itu yang keliru. Itu yang maksudnya gerakan zahir gitu. Maka kalau imam sujud tilawah nih, subuh biasanya tuh. Ada gak sini sujud tilawah? Sholat subuh. Hari Jumat kan biasanya imam baca alif lam mim sajadah tuh. Ada ayat sajadahnya. Ini ketika sampai ayat sajadah, imam kan takbir sujud tuh. Ini makmum dia bingung. Gitu. Ini perasaan kalau habis berdiri ruku dulu. Gitu. Ini kenapa imam langsung sujud? Enggak, gua kagak mau ngikutin, batal sholatnya. Karena sujud itu biarpun hukumnya sunnah, ini gerakannya gerakan zahir, harus ngikutin begitu.
walaupun dia kagak paham. Kemudian yang ke-10 sama, alla yukhalifu fi sunnatin fahisyah. Tidak boleh menyelisih pada sunnah yang kalau berbeda jadi gerakannya kacau tadi. Sujud tilawah sunnah, sujud sahwi sunnah. Tapi kalau doa kunut biarpun sunnah, orang kagak ikut kunut nggak ada masalah. Karena gerakan zahirnya kan berdiri, masih sama-sama berdiri. Imamnya kunut, makmumnya kagak, itu nggak dibilang menyelisih karena gerakan zahirnya masih akur gitu. Beda cerita kalau makmumnya buru-buru, imamnya kunut dia buru-buru sujud, nah salah tuh, makmumnya salah sebab dia menyelisih. Tapi kalau dia diam begitu akur nggak ada masalah begitu, karena ngangkat doa ini bukan gerakan zahir, gerakan zahirnya berdirinya. Kemudian yang ke-11 yang terakhir, wa ayyutabi'ahu, yaitu yutabi'ahu itu bergerak setelah imam begitu. Maksudnya tidak boleh membarengi gerakan imam. Walaupun membarengi ini ada yang hukumnya boleh, ada yang kagak boleh. Jadi membarengi imam tuh ada yang hukumnya kagak boleh. Pertama, membarengi yang kagak boleh nih, yang haram, membarengi takbiratul ihram kagak boleh. Jadi imamnya takbiratul ihram kita bareng, nah kagak boleh. Kan yang namanya makmum ngikutin. Kalau takbirnya barengan namanya bukan ngikutin, itu nyaingin namanya gitu. Jadi biar imam takbir dulu baru kita gitu. Ada bareng yang hukumnya sunnah bareng. Apa bareng yang sunnah? Amin. Ngomong amin itu sunnah bareng. Amin itu sunnah. Kemudian bareng yang hukumnya makruh. Makruh kalau kita bareng yaitu gerakan perpindahan rukun. Takbir setelah baca surat rukunya dibarengin ya, imam dulu. Kalau dibarengin boleh tapi makruh gitu. Jadi ada bareng yang haram, bareng yang sunnah, ada bareng yang makruh begitu. Bareng yang selain ini mubah, kayak bareng ngangkat tangan buat doa kunut, atau juga bareng dalam baca surat bukan surat, bareng dalam baca tahiyat misalnya. Yang pasti jangan membarengi imam pada bagian takbiratul ihram begitu. Wallahu taala alam. Ini 11. Apal kira-kira 11 itu? Apa? Orang saya aja masih buka kitab kagak hafal. Yang penting tahu poinnya aja. Kalau jadi makmum yang penting ngikutin aja. Yang penting ngikut, kemudian kita tahu imam kita kagak batal begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada waktu tanya jawab gimana? Masih? Kalau mau tanya silahkan. Kalau ini kita tutup, silahkan. Siapa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulin biar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita salat kan sering kita ngikutin imam, waktu kita pergi Mina gitu. Kita ngikutin imam yang sangat cepat sekali Pak. Jadi kita sampai baca ini dia udah terus naik lagi terus kita seolah nggak bisa mengikuti, tapi kita udah terlanjur ikut imam. Gimana kita, apakah kita ikut tanpa baca atau kita harus nggak ikut imam, maksudnya keluar dari ikut itu gimana caranya? Terus kalau seandainya kita makmum berbatal, itu tidak membatalkan salat kita kan Ustaz? Apa? Imam batal. Makmum kita batal. Oh, makmum yang batal. Ya, maksudnya tadi itu Imamnya batal. bukan yang membatalkan salat. Di tengah sholat imam batal. Bukan begitu maksudnya kan? Bukan. Salat sahnya kan tadi berapa kan? Tapi kita mengikut. Tapi tidak membatalkan makmum kita, tapi tidak membatalkan sholat kita. Gitu.
Ya. Dikumpulin biar banyak. 1, 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustaz, saya mau tanya kalau sholat bedaannya gimana Ustaz? Misalnya ini, kita habis sholat zuhur, kita sholat sunnah pada zuhur ya. Ya. Kita akan datang tinggal sholat zuhur, sholat wajib. Kita colek, sholat itu ada punggungnya. Ya. Terus kita sholat niatnya wajib zuhur. Gimana Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sholat cuma 2 rakaat. Kita ketinggalan 1 rakaat, kita kan berdiri lagi dulu. Kita baca Fatihah doang, nggak pakai surat lagi. Oh ya. Fatihah saja. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau imamnya rada cepat. Ada yang begitu di sini? Nggak ada. Kalau imamnya cepat, maka baca Fatihahnya bareng. Jadi kalau kita tahu nih rada cepat nih, maka itu ketika dia baca Fatihah, kita bareng baca Fatihah. Supaya ketika dia ruku, kita udah beres baca Fatihah. Soalnya kalau kita belum beres baca Fatihah, rakaat itu kagak dihitung, karena kan Fatihah rukun. Maka kalau tahu nih rakaat pertama kagak kena, ya udah ikutin terus, ikutin ruku, i'tidal, berarti rakaat ini ntar kita kagak dihitung, nanti berdiri lagi. Nah di rakaat kedua udah tahu modelannya cepet, baca Fatihahnya barengin baca, dia bacanya alhamdulillah, kita ikut bareng baca Fatihah gitu. Jadi baca Fatihahnya jangan nunggu dia beres, kita bareng gitu. Maka nanti setelah assalamualaikum kita berdiri 1 rakaat, sebab rakaat pertama kita kagak baca Fatihah, ketinggalan tadi. Tapi kalau dirasa repot Ustaz imam begini mah begitu, ya udah keluar aja, enggak apa-apa. Daripada ribet ngikutin imam cepet-cepet, iya. Saya pulang kayak begitu. Tapi saya kan saya kagak sering nemu imam begitu. Yang sering nemu gitu tuh di di tempat-tempat umum kayak terminal, stasiun begitu. Tahu imam begitu saya batal. Saya keluar, saya nungguin aja beres sholat. Udah beres sholat saya jadi imam ntar buat jemaah kedua begitu. Jadi kalau emang kagak resep udah tinggalin aja. Cuman kalau ninggalin jangan ngajak-ngajak begitu, tinggalin aja imam cepet kayak gini mah begitu. Jadi jemaah jadi punya apa? Jadi ini pokoknya kalau dia cepet baca Fatihahnya bareng sekalian sama dia gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu imam batal begitu, kita lagi jemaah nih, imam di tengah-tengah batal, maka imam digantikan oleh sop terdepannya. Makmumnya nggak usah ikut batalin sholat, begitu. Semasjid jadi batal semua, kagak. Gitu. Imamnya nyadar diri, dia minggir, sop yang paling terdepan maju, gitu. Makanya salah satu budaya kalau kita di pesantren itu sop 3 orang di belakang imam tuh ini anak kelas tinggi, anak kelas atas. Jadi yang sudah cukup bisa untuk menggantikan imam. Kita kagak bantah. Jadi makmum tidak batal sholatnya gara-gara imamnya batal. Gitu. Imam batal ya dia batal sendiri, digantiin sama makmum. Kemudian yang ketiga nih soal beda niat. Perbedaan niat antara imam dan makmum tidak ada masalah. Karena tadi di syarat yang 11 itu tidak ada syarat persamaan niat. Syaratnya itu persamaan gerakan zahir. Jadi perbedaan niat dalam sholat berjamaah, imam sunnah, makmum wajib. Makmum sunnah, imamnya wajib, gak ada masalah. Dan itu terjadi dulu Nabi Muhammad SAW waktu dalam peperangan, sholat zuhurnya pasukan dibagi 2. Satu pertama sholat zuhur buat pasukan pertama, yang kedua sholat zuhur lagi. Berarti kan sholat zuhur keduanya Nabi itu sunnah hukumnya.
Ini jemaah yang kelompok kedua nih, pasukan kedua, sholat zuhur pertama wajib. Jadi Nabi Muhammad sholatnya sunnah, makmumnya wajib gitu. Dan ini juga dianjurkan, Nabi Muhammad tuh kalau ngelihat ada orang masuk masjid sendirian, dia bilang sama jamaah dia sahabat, itu temenin orang yang baru masuk masjid supaya berjamaah. Orang yang udah sholat wajib, sholat keduanya sunnah. Dan orang yang baru masuk sholatnya wajib. Tapi Nabi Muhammad bukannya ngelarang, malah nyuruh. Jadi perbedaan niat antara imam dan makmum gak ada masalah. Justru kalau kita lagi sholat sunnah, ada orang ngikutin, malah bagus tuh, pahala kita makin nambah tuh. Jadi dapat pahala jemaah. Jadi kagak usah repot begini-begini, gak usah. Itu saya nyari dari mana-mana kagak ketemu itu kitabnya itu. Yang nyuruh begini-begini begitu. Kagak nemu saya. Udah biarin aja. Jadi itu kan contohnya kagak sengaja Ustaz. Saya lagi jadi sunnah, saya sholat sunnah, orang datang. Gimana kalau disengaja? Kagak apa-apa disengaja juga. Ada orang baru datang gitu. Nyari apaan Mas? Nyari tempat sholat. Ada jemaahnya. Saya sendirian, saya temenin, mau apa enggak? Gitu. Iya, jadi nemenin. Gitu. Dan ini emang nemenin orang sholat berjamaah bagi orang yang udah sholat nih, ini kagak semua orang tahu nih gitu. Banyak orang yang kagak tahu. Sampai-sampai saya dulu pernah ke Bekasi, ada kondangan kemalaman, saya mampir sholat isya di masjidnya gede, masjid komplek. Itu poster ustadznya, ustadz lumayan terkenal itu ada poster. Pokoknya pengajian rajin itu, Sabtu Minggu ada, Jumat ada. Orang udah beres sholat isya, saya datang ini sendiri. Orang yang lagi ngumpul tuh lagi ngobrol habis sholat, saya tawarin, Pak Haji, saya baru datang mau sholat isya, kira-kira mau gak nemenin berjamaah? Begitu. Dia bilang, wah kita udah pada sholat semuanya. Begitu. Berarti kan kagak ngerti ini dia. Berarti kan ngaji tiap minggu kagak paham itu dia. Padahal perbedaan niat antara imam dan makmum tidak ada masalah. Justru Nabi Muhammad pengennya berjamaah terus. Sampai-sampai waktu lagi di perjalanan, Nabi Muhammad sholat subuh sama rombongan. Kemudian ada orang kampung situ datang ke tempat kemahnya Nabi, kagak sholat gitu. Seberes sholat dia tanya, ente datang sini kenapa nggak ikut sholat? Kata si anak muda, 2 orang tuh dia adik abang. Kata 2 orang ini, kunna sholaina fi rihalina. Ya Rasul, kita tadi udah sholat di rumah begitu. Kita tahu ada rombongan Nabi, kita mau ke sini, rupanya masih pada sholat. Kata Nabi Muhammad, kalau nemu ada orang jamaah, ikut sholat. Walaupun kamu sudah sholat. Fa innaha lakum nafilah. Ini yang kedua nih jadinya sholat sunnah, tapi dapat pahala jamaah. Kita udah beres sholat di sini, isya, maghrib, pulang kita ke rumah, istri, anak belum pada sholat, jadi imam aja. Jadi imam buat orang keluarga. Jadi kita sholat jamaah di sini dapat, di rumah dapat lagi fadilah jamaah. Jadi perbedaan niat tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya kalau kita ngikut imam punya sisa 2 rakaat lagi. Itu pas kita berdiri baca habis Fatihah baca surat apa enggak? Jadi rakaat itu dihitung dari rakaat kita. Jadi ketika imam rakaat ketiga, kita rakaat pertama itu. Imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Ketika imam salam kita berdiri, itu kita rakaat ketiga. Kalau rakaat ketiga tidak ada kesunahan baca surat setelah Al-Fatihah. Jadi hitungan rakaat itu hitungan kita. Jadi bukan hitungan imam. Jadi maksudnya ini kita tadi sama imam 3-4, berarti sekarang ini 1-2, enggak begitu. Ngurutnya sholat kita gitu. Jadi ketika kita berdiri, kita berarti di rakaat ketiga. Rakaat ketiga tidak ada kesunahan baca surat setelah Al-Fatihah begitu. Oke? Sudah ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.